Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa YouTube kali ini, yuk kita ngaji surah Al-Fatihah. Pertama-tama akan saya bacakan, akan kami sampaikan nama-nama surat itu. Dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 disampaikan, lihadi surati iddatu asma'a ishtara minha. Untuk surat ini ada beberapa nama yang masyhur yang bisa kita ketahui. Yang pertama, Ummul Kitab, Ummul Quran. Namanya Fatihah itu disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Induk kitab, induk daripada isi Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Karena Fatihah itu mengandung maksud-maksud, tujuan-tujuan yang ada dalam Al-Quran. Memuji kepada Allah, beribadah kepada Allah, untuk mengikuti perintahnya, untuk menjauhi larangannya. Juga menjelaskan tentang wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Yang kedua, surah Fatihah ini dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Li'annaha tusanni fis sholati, karena surah Fatihah itu dibaca berulang-ulang dalam sholat. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga baca Fatihah, rakaat keempat baca Fatihah, dan setelah setiap sholat itu pasti akan baca Fatihah. Karena 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dalam sholat namanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Fatihah ini disebut Al-Asas, karena pokok dasar Al-Quran sudah tercakup di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini wa awwalu suratin fihi, dan Fatihah ini merupakan awal surah dari Al-Quran. Berikutnya dikatakan Al-Fatihah li'annahu awwalul Quran, karena Fatihah itu ditulis di awal Al-Quran menurut tertib yang ada dalam Al-Quran. Itu kurang lebih nama-nama dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Fatihah juga disebut Fatihah juga bacaan yang bisa dibaca untuk kepentingan apa saja. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu bisa dibaca untuk kepentingan apa saja. Kita dalam beribadah
kita dalam bacaan, tahlilan dan lain sebagainya selalu kita baca surah Al-Fatihah. Ketika kita mulai pengajian, ketika kita memulai sesuatu, membaca surah Al-Fatihah. Karena maksud Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu bisa dibaca untuk apa saja, untuk kepentingan apa saja. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, yuk ketika kita akan berbuat sesuatu, kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, kegiatan apa yang sedang dan akan dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di samping itu dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis yang nomor 3784 disebutkan, mari kita baca, mari kita dengarkan, mari kita ngaji bareng. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla qasamtus sholata baini wa baina abdi syatraini. Abi Hurairah meriwayatkan hadis, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, saya membagi sholat dalam hal ini diterjemahkan turidu qasamtul Fatihah. Sholat dalam hadis ini diterjemahkan Al-Fatihah. Saya ulang lagi, qasamtus sholata baini wa baina abdi syatraini. Saya membagi surat Fatihah itu untuk dua bagian, sebagian untuk saya Allah dan sebagian untuk hambaku. Fanis fuhali, sebagian untukku, wanis fuha li abdi wali abdi masalah. Sedang yang separuh bagian adalah untuk hambaku. Bagi hambaku tergantung apa yang ia minta. Qala Abu Hurairah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u. Nabi bersabda, bacalah. Maka seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika umat Islam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam setiap membaca Al-Quran, dalam setiap membaca surah Al-Fatihah, ketika kita sampai kepada Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menganjurkan kepada kita untuk dibarengi berdoa, dibarengi untuk meminta kepada Allah SWT apapun yang diminta. Fayaqulu Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah memuji, telah menyanjung kepada diriku. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim,
Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, hendaknya kita juga diiringi dengan permohonan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Maliki Yaumiddin. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, fayaqulullahu ta'ala, Allah kemudian berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan kepadaku. Wa hadhil ayah baini wa baina abdi nisfain. Untuk ayat ini antara aku Allah dan hambaku akan terbagi menjadi dua bagian. Separuh untuk aku Allah dan separuh bagian untuk hambaku. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni fahadi baini wa baina abdi, bacaan ini adalah untukku dan sebagian adalah untuk hamba-hambaku. Wali abdi masalah, bagi hambaku akan memperoleh apa yang ia minta. Wa akhirus surati li abdi, akhir daripada surah Al-Fatihah ini hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah. Yaqulul abdu, hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fahadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Bacaan-bacaan akhir surah ini tidak untuk Allah, tapi untuk semua hamba-hamba Allah. Ketika hamba-hamba Allah membaca itu, kemudian dibarengi dengan permohonan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wali abdi masalah, dan bagi hambaku akan kami beri apa yang ia minta. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bacaan surah Al-Fatihah banyak sekali manfaatnya. Ketika orang ingin berbuat sesuatu, ketika ingin memulai sesuatu, ketika kita akan membaca sesuatu, biasa kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Isi surah Al-Fatihah dalam hadis qudsi ini, dalam setiap ayat ini merupakan bacaan dan sekaligus doa. Untuk setiap ayat, mari bersama-sama di samping membaca surah Al-Fatihah, setiap satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Berapa yang bisa kita baca dalam surah Al-Fatihah, berapa jumlah hurufnya, dan berapa jumlah kebaikan yang akan kita terima. Di samping itu juga merupakan bacaan-bacaan yang setiap ayat-ayatnya diharapkan hamba mau menambahkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya bacaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, kaum muslim muslimat, para pemirsa, mari kita perbanyak baca surah Al-Fatihah, mari kita pahami sisinya, kemudian setiap ayat yang kita baca kita sisipkan juga doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang biasa membaca surah Al-Fatihah, dan sekaligus dalam setiap ayat dalam surah Al-Fatihah kita isi, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.